eye, kamera 360, blind spot monitoring. Leduk itu akan mendapatkan promo tambahan berupa hand promo, potongan, diskon atau cashback hingga Smart Mirror itu fitur yang memiliki dua kamera, Mas. Money sebesar 1 juta. Halo Sobat Oto, balik di Oto Konsultan dari Oto.com. Nah, kali ini saya lagi di Suzuki RMK Ciledug, dan hari ini saya nggak cuma bahas satu mobil, tapi langsung 2 mobil. Mobilnya apa? Langsung kita lihat. Nah, sekarang udah ada mobilnya nih, XL7 dan Fronx. Sama-sama SUV, sama-sama hybrid. Tapi dari dimensinya, dari tampang depannya juga beda. Apa aja sih yang bedain? Langsung aja kita bahas. Nah, sekarang saya nggak sendiri nih. Saya juga ditemenin oleh Mas Widi dari RMK Suzuki Ciledug. Mas Widi dari RMK Ciledug. Iya. Nah, tadi saya udah bahas juga nih kalau kita bakal bahas 2 mobil sekaligus, Iya. yaitu XL7 dan Fronx. Nah, Iya. boleh nih Mas di spill tipis-tipis, XL7 itu apa, Fronx itu apa, Sobat Oto? Ya, kalau untuk SL7 dia 3 baris atau lebih cocoknya mobil keluarga, untuk tipenya SUV. Kalau ini dia 2 baris, dia SUV compact. Dan dia cocoknya sih buat pengantin-pengantin baru atau pengantin-pengantin yang baru punya anak 1 atau buat mahasiswa lah, pelajar-pelajar sekolah atau mahasiswa gitu. Berarti untuk Fronx ini lebih modern dan lebih sporty ya, Mas? Oh iya betul, Mas. Ini Suzuki Fronx, dia punya grill lebih gede dengan lampu LED lebih sipit. Nah, panjang 3,99 meter, lebih ringkas buat jalan perkotaan, dan ground clearance-nya 19 cm, cukup tinggi. Jadi ya lebih nyaman lah digunakan untuk berkendara gitu. Nah, sekarang kita bahas eksterior yang pertama nih, yaitu XL7. Nah, boleh sebelum kita masuk ke lebih dalam nih Mas tentang eksterior dari XL7 nih. Ini variannya apa aja sih Mas dari XL7? Ya, untuk XL7 kita punya 3 varian. Dari tipe terendah dia ada Zeta, tipe pertengahan Beta, dan tipe tertingginya Alpha, Mas. Oh gitu. Dan kebetulan yang kita bahas ini tipe tertingginya, yaitu Untuk Alpha. yang kita bahas ini, yang kita review ini untuk tipe tertingginya, varian Alpha. Oh gitu. Dan membedakan dari tipe terbawahnya dengan tipe tertinggi ini apa nih Mas yang signifikan? Kalau yang sangat-sangat signifikan dari tipe terendah ke tipe tertinggi, itu kalau untuk tipe terendah dia masih pakai anak kunci, Mas. Oh, pas pakai kunci. Nah, kalau yang tipe tertinggi dia udah keyless. Gila. Oke. Dan juga kita masuk eksterior lagi. Dari eksterior juga udah lumayan ganteng ya. Iya, ganteng. Kalau untuk tipe terendahnya dia belum ada yang namanya spoiler, sama Smart Mirror. Tapi kalau untuk tipe tertinggi dia udah punya spoiler di belakang maupun Smart Mirror di bagian. Oh gitu. Oke. Dan udah pasti ganteng banget lah ya tipe tertinggi ini. Iya. Kalau untuk pilihan mobil keluarga, dijamin ini nyaman sekali mobil XL7. Ini yang paling nyaman, ini paling cocok, dan pasti harus ke Mas Widi tentunya. Iya, tentunya. Dan yang kita masuk ke sebelahnya ya Mas. Iya, siap. Dan yang membedakan dari XL7 dan Fronx-nya apa nih Mas? Ya, yang Eksteriornya. kalau untuk eksterior, kalau ini dilihatnya lebih gagah, lebih ganteng, walaupun sedikit lebih kecil ya Mas. Tapi kalau untuk keluarga itu lebih cocok ke XL7. Tapi kalau untuk pasangan yang baru menikah atau untuk mahasiswa pelajar, lebih cocok di Fronx. Berarti keren banget ya Mas untuk Suzuki Fronx ini ya. Iya. Apalagi untuk Sobat Oto yang mungkin yang baru menikah, yang baru berkeluarga juga, Suzuki Fronx ini paling cocok banget lah untuk Sobat Oto. Dan mungkin setelah kita bahas eksterior, kita mungkin bakal bahas interior dulu. Interiornya, XL7 ya Mas. Iya, Mas. Kita boleh bahas dulu? Ya, siap. Kita bahas dulu. Oke Mas, nih kita udah masuk nih di interior dari XL7. Ternyata kabinnya luas banget ya Mas. Iya Mas, sangat-sangat luas dan sangat-sanget lega sih Mas kalau untuk XL7. Karena ini mobil bisa muat 7 penumpang, Mas. Jadi layarnya 8 inci, AC-nya double blower, yang dinginnya sampai ke belakang. Tapi juga bisa menghangatkan kabin karena dia punya auto climate. Pot chargernya banyak sampai baris ketiga. Jadi nggak rebutan untuk ngecas. Ada ventilator cup holder yang bisa bikin minuman Sobat Oto atau kawan-kawan tetap dingin. Dan spesialnya di mobil ini ada Smart Mirror. Oh gitu. Jadi ini sebenarnya Smart Mirror ini apa sih Mas? Smart Mirror itu fitur yang memiliki 2 kamera, Mas. Satu di spion tengah dan satu di belakang mobil, yang memungkinkan pengemudi melihat area sekitar dengan jelas, termasuk saat kondisi minim cahaya atau ada halangan di dalam mobil. Selain itu, Smart Mirror juga berfungsi sebagai dashcam yang dapat merekam aktivitas depan maupun belakang mobil.
dengan kapasitas penyimpanan internal yang besar, Mas. Jadi ya fungsinya Smart Mirror ini sangat-sangat membantu kita saat kita berkendara, Mas. Gitu. Jadi kita dapat merekam perjalanan depan maupun belakang. Jadi ketika terjadi insiden di jalan, kita bisa melihat dari rekaman perjalanan kita, Mas. Berarti untuk fitur Smart Mirror ini cukup membantu juga untuk customer ya, Mas. Jadi nggak perlu upgrade lagi untuk dashcam atau segala macam, karena di mobil ini fiturnya udah ada, Iya, ya, Mas. untuk varian tertinggi sudah ada Smart Mirror. Oh gitu ya. Selain itu fiturnya apa lagi sih, Mas? Selain Smart Mirror, dan mungkin ada fitur lainnya, Mas, di mobil ini? Kalau untuk tipe tertinggi di XS7 tipe Alpha itu tersedia cruise control juga, Mas. Fiturnya itu dia sangat berguna saat berkendara, khususnya di jalan lurus atau tol, Mas. Karena dapat mengurangi kelelahan kaki saat mengemudi dan menjaga efisiensi konsumsi bahan bakar. Kalau sensor parkir dia ada 2 titik, Mas, kita. 2 titik. Jadi cukup membantu juga untuk mungkin Sobat Toto yang pengen parkir di basement atau mungkin tempat-tempat yang sempit ya, Mas. Iya, betul, Mas. Nah, tadi kita udah bahas interior XL7, sekarang kita beralih ke interior Fronx ya, Mas. Ya, siap, Mas. Ayo kita masuk, Mas. Oke nih, Mas, kita udah di interior Fronx ini, Mas. Kita di dalam juga. Yang saya lihat sekilas nih, Mas, ini mobilnya bener-bener modern banget, fresh banget, karena emang mobilnya juga baru launching juga nih, Mas. Boleh nggak nih, Mas, kasih tahu ke Sobat Toto, interiornya ada apa aja sih, Mas? Ya, di interior Fronx itu dia punya head unit 9 in dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Oh, udah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Dan dia juga sudah wireless charging, Mas. Dan dia punya yang namanya head-up display, kamera 360, blind spot monitoring, lane keeping assist, adaptive cruise control. Oh gitu ya, fiturnya banyak banget ya, Mas. Banyak, untuk Apalagi 12 safety supportnya. 12 safety support termasuk ADAS, Mas. Termasuk ADAS. Jadi benar-benar mobil ini safety-nya benar-benar komplit banget ya, Mas, depan belakang segala macam. Apalagi di portnya juga banyak ya, Mas, sampai belakang ya. Sampai belakang, sampai baris 2. Jadi dingin sampai baris 2, Mas. Untuk AC juga dingin sampai belakang nggak ya. bakal kepanasan dijamin. Dan mungkin karena ini 2 baris, jadi kelihatannya lebih lega juga, ya, Mas. Apalagi kabin dan bagasi juga lebih luas juga pastinya ya, Mas. Iya, dan kita punya bodi tebal, jadi lebih kedap suara sih, Mas, kalau untuk di kabinnya, Mas. Oke, ya benar-benar. Apalagi pas kita masuk tadi benar-benar kedap, karena kebetulan dealer kita nih benar-benar pinggir jalan ya, dan berisik banget. Dan pas kita masuk, suaranya benar-benar kedap, nggak banyak masuk suara-suara atau noise yang masuk ke dalam mobil. Benar-benar mantep banget sih di mobil nih. Oh ya, Mas, tadi Mas juga sempat nyebut adaptive cruise control. Dan di XL7 tadi kan cruise control doang. Sebenarnya apa bedanya sih, Mas, cruise control dan adaptive cruise control nih? Kalau cruise control itu, Mas, dia hanya bisa mengatur kecepatan, Mas. Oke. Jadi kecepatannya stabil di segitu-gitu aja. Iya. Biasanya kita atur 40, udah stay di 40 seterusnya. Iya. Oh gitu. Kalau adaptif itu apa tuh? Kalau adaptif dia punya sensor, Mas. Jadi sensor itu dia bisa menjaga jarak dengan kendaraan kita yang ada di depan. Oh, gitu. Jadi maksudnya kayak kecepatan mobil ini bisa mengikuti kecepatan kendaraan yang ada di depan. Oh, seperti itu ya. Jadi upgrade-nya dari adaptif dari cruise control ya, Mas? Iya, dari cruise control. Upgrade-nya ke adaptive cruise control. Oke. Dan tadi di awal juga Masnya sebut ini mobil varian tipe tertinggi. Tipe tertinggi. Dari interior yang membedakan signifikan dari tipe tertinggi ini dengan tipe bawahnya apa sih, Mas, yang nggak ada? Kalau untuk tipe pertengahan dia hanya hybrid aja sih, Mas, ya. Kalau untuk tipe tertinggi dia hybrid plus safety support. Jadi perbedaannya banyak, Mas. Kayak di tipe pertengahan dia hanya cruise control. Tapi tidak ada yang namanya adaptifnya. Lane keeping assist-nya pun tidak ada di tipe pertengahan. Terus kamera 360 di tipe pertengahan tidak ada. Head up display juga tidak ada. Wireless charging-nya pun juga tidak ada di tipe pertengahan. Jadi kalau untuk pengen dapat yang 12 safety supportnya, ambil di tipe tertinggi, di tipe SGX. Karena di tipe pertengahan dia hanya hybrid tapi sudah keyless. Oh gitu, ini keyless. Oh, berarti kalau tipe terbawah itu nggak keyless, masih kunci ya? Keyless, masih pakai anak kunci, Mas. Oke, jadi untuk Sobat Toto, jadi daripada kalian mendingin tipe terbawah, mending tipe tertinggi sekalian ya. Iya. Tapi itu tetap pilihan Sobat Toto sesuai kebutuhan Sobat Toto tentunya. Oke, ini mantap banget sih, Mas. Ini kita udah bahas interiornya, kita bahas keluar lagi ya, Mas? Iya, siap. Kita keluar lagi. Nah, Sobat Toto, tadi kita udah bahas ya dari eksterior dan interior dari XL7 dan Fronx ini. Dan tetap sesuai kebutuhan Sobat Toto juga, yang mana kalau untuk yang udah berkeluarga atau mungkin orangnya banyak,
XL7 ini bisa jadi pilihan karena udah 7-seater dan fitur-fitur juga udah cukup oke mendukung ya Mas untuk Sobat Toto. Dan mungkin untuk yang baru berkeluarga atau untuk sekedar jalan-jalan di perkotaan, Frogs ini udah jadi pilihan yang sangat cukup oke karena walaupun dia 2 baris tapi fiturnya juga cukup banyak, kabinnya juga lega dan bagasinya apalagi juga besar ya Mas. Dan ya untuk keperluan belanja-belanja pasar segala macam, belakang bagasi udah oke banget. Dan ini yang paling tunggu-tunggu sama Sobat Toto nih Mas. Dari kedua mobil ini, XL7 dan Frogs, harganya berapa nih Mas? Ya, untuk XL7 untuk varian terendahnya harga dari 264 juta tipe terendahnya, dan tipe tertingginya 309.200.000. Dan untuk Suzuki Frogs-nya, untuk tipe terendah dia ada di harga 259 juta, dan untuk tipe tertingginya di harga 321.900.000. Untuk mobilnya aja Iya. bisa didapetin harga di 200 jutaan aja. Iya. Tapi untuk tipe tertinggi cuma dapat 300 jutaan 300 aja. jutaan aja. Benar-benar worth it lah ya. Iya. Apalagi dengan fitur sebanyak ini, apalagi dan ya fitur juga varian tertinggi lah. Cuma Iya. dapat 300 jutaan aja Iya. bisa dapat mobil sebagus ini. Iya. Dan yang menarik nih Mas, Iya. ada nggak promo-promo yang menarik untuk Sobat Toto dari Masnya mungkin untuk Sobat Toto? Ya, kalau untuk XL7 kita ada promo potongan diskon atau cashback hingga 30 juta. Dan e-money sebesar 1 juta. Dan untuk From dia ada promo cashback hingga 15 juta. Dan untuk e-money dia dapat 1 juta untuk promo di bulan ini. Dan untuk dua pembeli pertama XL7 maupun From untuk pembelian dengan Widi di RMK Suzuki Ciledug itu akan mendapatkan promo tambahan berupa handphone Android. Banyak banget ya benefit ya. Iya. Dari harganya cuma 300 jutaan, dapat mobil varian tertinggi. Promonya juga banyak dan khusus dari Mas Widi kalian bisa dapat HP Android. Siap. Tapi untuk pembeli, 2 orang pembeli pertama dari Frogs dan juga XL7. Oke, mantap banget ya Mas. Dan jadi untuk Sobat Toto, jadi sesuai kebutuhan aja, mana yang lebih baik, XL7 atau Frogs, walaupun dua-duanya sama lebih baik, tapi tetap sesuai kebutuhan ya Mas. Iya, betul. Untuk keluarga, yang udah berkeluarga mungkin bisa pilih XL7, atau mungkin baru berkeluarga bisa pilih Frogs. Iya. Dan kita melayani penjualan cash maupun kredit. Dan untuk kredit pun kita bisa dengan bunga 0% atau tenor 1 tahun, atau dengan cash bertahap, pembayaran di awal, setelahnya kita bayarkan di tahun berikutnya, atau dengan tenor panjang 8 tahun atau fee potongan. Oke, mantap banget ya. Dari mobilnya udah keren, harganya juga lumayan worth it banget, apalagi dapat varian tertinggi cuma 300 jutaan aja. Promonya banyak dan melimpah dari Mas Widi tentunya. Dan untuk Sobat Toto yang pengen beli mobilnya, boleh langsung ke Mas Widi. Dan Mas Widi kira-kira ada garansi nggak nih Mas Widi dari XL7 dari Frogs ini? Kalau untuk XL7 dan Frogs ini dia punya garansi aki 1 tahun, garansi mesin 3 tahun, dan garansi baterai 8 tahun atau 160.000 km. Jadi buat Sobat Toto nggak usah khawatir ketika nanti Sobat Toto mengalami kendala dengan baterai si Suzuki Frogs maupun XL7, penggunaan di bawah 8 tahun itu masih dapat garansi. Hybrid, irit, garansi juga panjang lagi ya Mas. Keren banget. Jadi untuk Sobat Toto, kira-kira mana nih yang lebih baik? Frogs atau XL7? Tapi tetap sesuai kebutuhan ya Sobat Toto. Jadi Sobat Toto jangan bingung mau pilih mobil yang mana, karena beli Frogs atau XL7 pasti langsung ke Mas Widi. Mas Widi di Nomor 0878 8283 3243. Di Suzuki mana Mas? Di Suzuki RMK Ciledug. Oke, untuk Sobat Toto jangan sampai ketinggalan ya. Thank you Mas Widi Ya, udah sama-sama Mas. bolehin nge-review dari kedua mobil ini. Iya. Dan untuk Sobat Toto jangan sampai ketinggalan di video-video selanjutnya. Thank you Sobat Toto.